Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Demon Killer Part Special. Karena ya ternyata benar, dari sananya sudah tamat season 1 ya guys ya. Jadi sekarang tinggal sisanya aja, mau saya abisin semua biar mentok. By the way, sekarang saya sudah menjadi aman. Badan dan pikiran sudah menjadi lebih baik. Jadi doakan update-nya akan menjadi blesat-blesat lagi ya guys ya. Kita langsung gaskan bebeledagan. Dan ya, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Yuwon yang menggunakan teknik taekwondo, karate, boxing, dan juga bela diri lain yang ia campurkan. Di sana ia pun menatap tajam dan dirinya berkata bahwa ia akan menjadi sangat kuat hingga tidak bisa dikalahkan oleh siapapun. Sedangkan Wang Chul dan yang lainnya di sana terlihat sudah ngejoprak lemah karena mereka kelelahan setelah dikalahkan oleh Yuwon. Yuwon pun di sana mengulurkan tangannya untuk membantu Wang Chul yang terkapar lemas. Wang Chul di sana langsung berdiri dan di sana ia berkata bahwa Yuwon menjadi sangat kuat hingga sulit dikalahkan walaupun oleh 4 orang sekaligus. Sambil membantu sama Cak di sana Wang Chul terkejut karena ternyata Yuwon ini sedang berniat untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi lagi. Tapi tiba-tiba di sana Huan Yi muncul dan di sana ia langsung memberi salam pada Yuwon yang sekarang telah menjadi Lord. Huan Yi di sana berkata bahwa sekarang dirinya datang untuk menyampaikan pesan yang telah ia terima dari sebuah tempat. Yuwon yang mendengar hal itu langsung terkejut. Di sana ia bertanya tentang pesan apa yang diterima oleh Huan Yi. Dengan wajah gugupnya di sana Huan Yi berkata bahwa pasukan khusus yang diberi tugas untuk mencari Heavenly Doctor sekarang telah menghilang di suatu wilayah bernama Sword Creek. Cerita pun sekarang memperlihatkan keadaan 10 hari yang lalu di tempat dekat dengan wilayah Sword Creek. Di sana terlihat ada seorang kakek tua yang memberitahu tentang tempat yang akan didatangi oleh beberapa orang. Ternyata orang-orang itu adalah Baekgi dan yang lainnya. Dan di sana Baekgi langsung berterima kasih tentang informasi yang didapatkannya. Namun di sana si kakek langsung pergi. Ia berkata bahwa tempat itu sangatlah berbahaya untuk didatangi oleh Baekgi dan yang lainnya. Namun meskipun begitu mereka semua langsung pergi. Begitu juga dengan Baekgi yang tadi mendengarkan perkataan dari si kakek tersebut. Terlihat mereka semua masuk ke dalam hutan yang dimana banyak kabut tebal di sana. Sebuah penanda di sana tertuliskan bahwa tempat itu dilarang dimasuki oleh siapapun. Yin Moha di sana berpikir bahwa setelah memasuki hutannya ia merasakan energi aneh dari tempatnya tersebut. Dengan cepat di sana Yin Moha berkata bahwa mulai sekarang dirinya lah yang akan memimpin pasukan tersebut. Mereka semua di sana berjalan dengan santai di keheningan hutan yang sedang mereka masuki tersebut. Tiba-tiba di sana Yin Moha langsung terkejut ketika dirinya merasakan sesuatu yang berada di depan mereka semua. Baekgi dan yang lainnya kebingungan dengan reaksi yang sekarang dikeluarkan oleh Yin Moha. Yin Moha sendiri di sana semakin terkejut karena ia merasakan sesuatu yang mulai mendekat ke arah dirinya. Dengan cepat ia langsung mengeluarkan sebuah pedang yang ia bawa dan di sana ia langsung bersiap untuk bertempur melawan musuh-musuhnya. Namun di sana mereka semua pun langsung terkejut karena di hadapan mereka sekarang ada sesuatu yang mengerikan bersiap untuk menyerang mereka hingga mereka semua menghilang. 3 minggu setelah kejadian itu terlihat sekarang sudah ada beberapa orang yang datang ke sebuah sungai yang bernama Sungai Kuning. Terlihat di sana ada Moon-gyu dan Hyeobong dan mereka berdua langsung senang ketika melihat sungai yang sangat besar tersebut. Sedangkan di belakang ada seseorang yang memperhatikan mereka berdua dari belakang. Ternyata orang itu adalah Danhua dan di sana ia berpikir bahwa dirinya merasa sedih karena tidak ditugaskan untuk bertarung. Namun di sana ia pun akan tetap mengikuti perintah dan sekarang ia juga memberitahu bahwa Yuwon akan masuk ke daerah pasukan keadilan setelah melewati sungai. Terlihat Yuwon menggunakan topeng penyamaran, tapi tetap saja ia harus bersiap dengan kemungkinan yang akan terjadi. Danhua di sana berkata bahwa di sungai sudah ada beberapa kapal yang kosong, jadi mereka bisa menggunakannya. Mereka semua pun menaiki kapal atau perahu itu dan di sana Hyeobong dan Moon-gyu senang karena ini adalah kali pertama mereka naik perahu. Moon-gyu di sana berkata bahwa ia berharap jika yang lain bisa ikut dengan mereka, tapi ini semua adalah perjalanan rahasia. Di sana Hyeobong menjelaskan bahwa Wang Chul memiliki tubuh besar hingga tidak cocok untuk menjalani misi rahasia tersebut. Moon-gyu pun berkata bahwa Wang Chul adalah orang yang paling cemas ketika mengetahui 4 orang yang telah hilang. Hyeobong sendiri di sana malah tersenyum. Ia berkata bahwa Moon-gyu sepertinya belum mengetahui betul tentang Wang Chul. Dan Hwa sendiri di sana memperhatikan mereka. Ia berkata bahwa Hyeobong dan Moon-gyu ini benar-benar
masih polos. Dan bahkan Danhua juga bingung dengan Haobong yang mendapatkan posisi asisten ketua penjaga kerajaan. Sambil memperhatikan Haobong di sana ia berpikir bahwa ia tahu jika Haobong ini kuat, tapi tetap saja ia bingung mengapa Haobong mendapat posisi yang lebih tinggi dari 6 orang lainnya. Tapi meskipun begitu, Danhua pun langsung menarik nafasnya. Ia berkata bahwa dirinya tidak boleh meragukan apapun yang dipilih oleh Yuwon. Dan bahkan Danhua juga bingung dengan Moongyu yang menggunakan topeng untuk menyembunyikan jati dirinya. Yang paling membuat Danhua bingung adalah Yuwon itu sendiri. Di sana ia berpikir bahwa Yuwon adalah Chunma kedua yang berhasil mengalahkan 6 klan dan menyelamatkan kultus iblis dari keburukan. Di sana Danhua tersenyum, ia berkata bahwa Yuwon ini akan menjadi seorang legenda sehingga ia senang bisa berdiri di sebelah dirinya. Setelah melewati sungai, mereka pun melakukan perjalanan menggunakan kuda selama 5 hari lamanya. Pada akhirnya mereka sampai di wilayah Sword Creek yang dipenuhi oleh batu-batuan besar. Danhua sendiri di sana menghentikan laju kudanya dan ia berkata bahwa sekarang kemungkinan akan terjadi hujan. Haobong pun di sana langsung melihat sebuah penginapan. Ia berkata bahwa sekarang mereka mungkin bisa beristirahat di sana. Danhua pun menyarankan hal yang sama. Ia berkata bahwa sekarang mereka harus beristirahat dan menjalankan perjalanannya besok. Yuwon memperhatikan tempat tersebut dan di sana ia berpikir bahwa tempat itu adalah tempat hilangnya Baekje dan yang lainnya. Yuwon dengan topengnya itu menatap tajam. Ia berpikir bahwa dirinya yakin jika mereka baik-baik saja dan sekarang ia juga akan menolong mereka. Mereka di sana langsung berjalan menuju ke sebuah penginapan yang ada. Moongyu di sana berkata bahwa meskipun tempat itu tidak besar, tapi ia tahu jika penginapan itu cukup bagus. Dan walaupun di sana langsung bersiap untuk masuk ke dalam penginapan itu. Tapi ketika masuk ke dalamnya, dan walaupun langsung terkejut dengan apa yang ada di hadapannya pada saat ini. Di sana ia menatap tajam karena ia tidak menyangka jika di dalam sana banyak orang-orang dari faksi Muriam. Bahkan di sana Danhua juga tidak menyangka ada orang-orang dari klan Wudang yang dikenal kuat di tempat tersebut. Danhua di sana memberitahu Yuwon bahwa sekarang di hadapan mereka ada pejuang dari faksi Muriam. Di sana ia menjelaskan jika melanjutkan perjalanan akan berbahaya, tapi tetap saja ia juga tidak ingin bentrok dengan faksi Muriam. Dengan tenang di sana Yuwon menjawab bahwa sekarang dirinya memerintahkan mereka semua untuk bertingkah tenang saja. Haobong sendiri di sana masuk ke dalam karena ternyata di luar hujannya sangatlah deras. Tapi tiba-tiba di sana ia langsung terkejut ketika melihat apa yang ada di hadapan dirinya pada saat ini. Danhua di sana langsung memperhatikan Haobong yang mengisyaratkan dirinya untuk bertingkah biasa saja. Haobong pun langsung bersiap untuk duduk di kursi yang telah ada di sebelah Yuwon. Danhua di sana berpikir bahwa ini adalah kali pertama bagi Moongyu dan Haobong melihat orang-orang dari faksi Muriam sehingga mereka berdua gugup. Hal itu pun sama dengan Yuwon, tapi ternyata Yuwon ini tetap bersikap tenang karena Yuwon tidak takut sama sekali. Di sana pun muncul seorang kakek tua yang menanyakan apakah mereka berempat ingin makan malam bersama. Dan walaupun di sana bertanya apakah di tempat itu masih ada kamar kosong yang bisa mereka tinggali. Si kakek di sana menjelaskan bahwa sekarang tidak ada kamar kosong karena banyak sekali yang datang akibat cuaca buruk. Si kakek menjelaskan bahwa di tempat itu hanya tersisa satu kamar kosong yang bisa ditinggali oleh mereka. Dan Hua langsung merenung. Ia berpikir bahwa dirinya tidak bisa membiarkan Yuwon untuk tidur di tempat seperti itu. Tapi tiba-tiba di sana Danhua pun langsung terkejut karena ada seseorang dari klan Muriam yang memanggilnya. Di sana orang itu berkata bahwa dirinya menawarkan sebuah kamar bagi mereka karena dirinya adalah seorang biksu yang selalu membantu orang ketika dalam kesulitan. Danhua dan Moongyu pun langsung memperhatikan orang itu karena ternyata orang itu berniat untuk menawarkan kamarnya bagi mereka. Di sana Danhua langsung mengepalkan tangannya. Ia berkata bahwa dirinya berterima kasih atas pengertian dari orang tersebut. Orang dari faksi Muriam itu pun langsung tersenyum. Ia berkata bahwa itu bisa dianggap sebagai niat baik untuk saudara perjuangan yang juga berjuang dalam seni bela diri. Dan Hua yang mendengar hal itu langsung terdiam. Di sana ia berpikir bahwa orang tadi pasti salah mengira jika mereka juga dari faksi Muriam. Tiba-tiba di sana orang Muriam itu langsung bertelepati pada Danhua. Di sana ia berkata bahwa sekarang Danhua pasti sedang melayani seorang tuan yang ada di sebelahnya. Terlihat orang dari faksi Muriam itu langsung melirik ke arah Haobong hingga Haobong terkejut. Dan di sana orang itu pun langsung mengedipkan matanya seperti karakter di anime yang openingnya cam 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 ciki ciki cam cam.
Itu anime apa ya? Heobong sendiri yang melihat hal tersebut langsung terkejut bukan main karena ia bingung dengan perilaku dari orang tadi. Yuan sendiri di sana malah tersenyum di pinggir Heobong yang sekarang berkeringat dingin karena ketakutan. Dan Hua di sana berpikir bahwa orang tadi merasakan energi dari Heobong sehingga orang tadi menganggap jika Heobong ini adalah pemimpin bagi mereka. Heobong sendiri di sana langsung bertelepati pada Yuan. Ia berkata bahwa orang tadi sangatlah aneh sehingga ia menganggap jika orang tadi belok. Dan walaupun di sana memberitahu bahwa sekarang mereka semua harus cepat-cepat menemukan emblem yang bisa membuat mereka bertemu dengan Heavenly Doctor. Yuan pun di sana berkata bahwa dirinya sekarang berharap jika hujannya akan berhenti besok. Sambil memberikan makanannya, si kakek pun di sana berkata bahwa hujannya pasti berhenti di esok hari. Sambil tersenyum kecil, ia berkata bahwa dirinya sudah tinggal selama 30 tahun. Jadi ia tahu jika hujannya pasti akan berhenti besok. Heobong langsung senang, sedangkan di sana si kakek bertanya apakah rombongan Yuan ini akan pergi ke Sword Creek. Ketika mendengar kata Sword Creek, orang-orang yang ada di sana pun langsung gemetar dan diam. Terlihat salah satu orang yang ada di sana langsung mengarahkan pandangan yang tajam pada mereka. Bukan hanya seorang, ternyata di sana banyak sekali orang yang menatap tajam ketika mendengar kata Sword Creek. Yuan langsung memperhatikannya karena ternyata ketika mendengar Sword Creek, semua orang pun langsung berhenti berbicara. Tiba-tiba di sana si kakek pun mengatakan sesuatu yang membuat Heobong terkejut. Di sana si kakek berkata agar mereka tak pergi ke Sword Creek karena itu hanya akan membuat mereka menyia-nyiakan nyawanya saja. Dan Hua yang mendengar hal itu langsung bertanya tentang apa maksud dari perkataan si kakek tersebut. Si kakek pun menjelaskan bahwa beberapa waktu yang lalu ada beberapa ahli bela diri yang ke sana dan hingga sekarang ia tidak melihat orang yang telah masuk itu. Diiringi dengan suara petir yang menyambar, di sana si kakek pun langsung terdiam. Yuan di sana bertanya tentang apa yang terjadi, tapi si kakek di sana tidak tahu dengan hal tersebut. Di sana ia memperingatkan bahwa jika kelompok Yuan masih sayang nyawa, maka ia menyuruhnya untuk tidak masuk ke Sword Creek. Dan Hua pun langsung berkata bahwa sekarang terlalu banyak telinga, jadi ia akan bertanya pada si kakek tua lagi itu nanti. Terlihat Yuan pun langsung memperhatikan orang-orang yang ada di sana. Di sana banyak sekali orang yang menggunakan telepati ketika mendengar penjelasan tentang Sword Creek. Yuan sendiri di sana terkejut ketika mendengarkan perkataan tentang emblem giok. Bahkan di sana ada juga beberapa orang yang berspekulasi tentang kemungkinan yang terjadi pada Heavenly Doctor. Sambil memakan makanannya, di sana Yuan berpikir bahwa sekarang pasti banyak orang yang kebingungan dengan Heavenly Doctor. Yuan yakin bahwa Heavenly Doctor pasti ada di Sword Creek. Tapi ia bingung mengapain Moha dan yang lainnya bisa menghilang. Di tengah hujan yang terus mengguyur, di sana Yuan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di Sword Creek itu. Dan walaupun di sana berkata bahwa dirinya khawatir dengan mereka, tapi sekarang tetap saja Yuan juga harus beristirahat terlebih dahulu. Saat Dan Hua akan mengatakan tentang tempat tidur yang akan ditinggali, Heobong pun langsung menyelaknya. Heobong di sana berkata bahwa kamarnya sempit, jadi tidak mungkin jika harus digunakan oleh 3 orang sekaligus. Dan Hua di sana mengatakan bahwa sekarang Yuan akan tidur sendiri. Sambil memperhatikan Moon Gyu, di sana Heobong pun mengatakan bahwa tidak mungkin mereka bertiga berbagi kamar yang sempit. Moon Gyu pun langsung memerah karena ternyata Heobong berkata bahwa Moon Gyu akan tidur bersama dengan Yuan untuk menjaganya. Dan Hua di sana langsung berpikir bahwa itu adalah hal yang bagus karena ada orang yang menjaga Yuan. Di sana Dan Hua pun berkata bahwa sekarang dirinya meminta agar Moon Gyu bisa menjaga Yuan. Saat Moon Gyu masih terkejut, Heobong pun langsung buru-buru membawa Dan Hua pergi masuk ke kamarnya. Saat akan menaiki tangga, Heobong langsung memperhatikan Yuan yang ada. Di sana ia pun mengedipkan matanya. Di sana ia berpikir bahwa dirinya sudah mempersiapkan malam pertama yang indah bagi Yuan. Yuan dan Moon Gyu pun di sana langsung memerah karena mereka terkejut dengan kelakuan yang dilakukan oleh Heobong. Di sana Moon Gyu dan Yuan langsung berjalan menuju kamarnya. Mereka berdua di sana terlihat gugup karena sekarang mereka berdua harus saling berbagi kamar di tempatnya. Wajah Moon Gyu di sana benar-benar memerah. Ia berpikir bahwa dirinya menjadi gugup, padahal dulu ia pernah satu tempat dengan Yuan. Dengan wajah malu-malunya di sana, Yuan pun berkata bahwa sekarang dirinya mengajak Moon Gyu untuk masuk ke dalam. Pintu pun di sana langsung terbuka, dan ketika melihatnya, Moon Gyu pun semakin terkejut dengan apa yang ada di hadapannya.
Terlihat di sana ia terkejut karena ternyata sekarang di sana hanya ada satu tempat tidur. Moon-gyu di sana langsung berlari. Ia berkata bahwa dirinya akan bertemu Hyeobong untuk bertukar kamar. Yuwon yang melihat hal itu langsung terdiam karena sekarang ia bingung dengan apa yang terjadi dengan Moon-gyu. Moon-gyu di sana terdiam di kamarnya. Wajahnya benar-benar memerah. Ia berpikir bahwa sekarang dirinya sangat gugup karena berdua dengan orang yang ia suka di dalamnya. Sambil berjalan di sana, Moon-gyu berpikir bahwa dirinya harus bisa mendapatkan buah kasur agar bisa tidur dengan lebih baik. Moon-gyu mengetuk pintu kamar Hyeobong. Di sana Moon-gyu kebingungan karena ternyata Hyeobong ini tidak menjawab ketukan pintunya. Moon-gyu pun langsung mengetuknya dengan lebih cepat dan kencang sambil memanggil-manggil nama Hyeobong. Dengan kepalanya yang botak, di sana Hyeobong bertanya tentang maksud kedatangan dari Moon-gyu ke sana. Moon-gyu di sana berkata bahwa sekarang dirinya ingin bertukar tempat tidur karena di kamarnya hanya ada satu kasur saja. Hyeobong yang mendengar hal itu malah senang. Ia berpikir bahwa keadaan itu akan menjadi sangat bagus. Moon-gyu di sana mengatakan bahwa wajah Hyeobong sekarang seperti orang yang CDAHPT-nya. Dengan wajah polosnya di sana Hyeobong berkata bahwa di kamar itu juga ternyata hanya ada satu kasur. Dan Hwa sendiri di sana memperhatikan Hyeobong, yang dimana Hyeobong berbohong dengan berkata jika ia tidur di lantai. Moon-gyu di sana semakin marah hingga ia mengeluarkan aura kesal pada Hyeobong yang ada di hadapannya itu. Dengan sangat kesal di sana Moon-gyu langsung berjalan karena ia kesal dengan apa yang dikatakan oleh Hyeobong. Hyeobong sendiri di sana langsung tersenyum senang. Ia berkata bahwa Moon-gyu pasti nanti akan berterima kasih pada dirinya. Dan walaupun di sana mengatakan bahwa sekarang dirinya hanya akan membiarkan Hyeobong berlaku seperti itu sekali saja. Moon-gyu pun sekarang kembali ke kamarnya. Di sana ia merasa sangat bingung karena sekarang detak jantung yang ia miliki serasa akan meledak ketika bersama dengan Yuwon. Tiba-tiba di sana ia pun langsung terkejut karena Yuwon langsung membuka pintunya dengan tatapan santuy. Yuwon bertanya apakah sekarang Hyeobong akan menukar kamarnya dengan mereka. Moon-gyu pun langsung mengatakan bahwa mereka tidak akan mengubah kamarnya karena di sana hanya ada satu kasur juga. Yuwon pun di sana langsung menyuruh Moon-gyu untuk masuk saja ke dalamnya. Di sana Yuwon berkata bahwa dirinya menyuruh Moon-gyu untuk tidur di kasur, sedangkan Yuwon akan bermeditasi dan duduk di lantai. Sambil memalingkan wajahnya, di sana Yuwon berkata bahwa ia menyuruh Moon-gyu untuk duduk di kasur saja. Moon-gyu yang melihat Yuwon seperti itu di sana langsung terkejut dan bingung dengan perilaku Yuwon. Sambil memperhatikan kuping Yuwon yang memerah, di sana ia berpikir apakah Yuwon ini sedang gugup atau kenapa. Dengan wajahnya itu di sana Moon-gyu berpikir apakah mungkin jika Yuwon juga memiliki rasa yang sama pada dirinya. Yuwon di sana berkata bahwa sekarang dirinya menyuruh Moon-gyu untuk tidur duluan di kasurnya. Tiba-tiba di sana Moon-gyu pun langsung membuka outernya hingga membuat Yuwon langsung terkejut ketika melihatnya. Yuwon langsung memalingkan wajahnya sambil merasakan perasaan deg-degan di hatinya. Tiba-tiba Yuwon pun langsung terkejut karena Moon-gyu bertanya apakah Yuwon akan terus menggunakan topengnya. Terlihat Moon-gyu sudah membuka topengnya hingga terlihat sangat cantik dan membuat Yuwon terkejut. Moon-gyu benar-benar terlihat sangat cantik dengan wajahnya yang sangat putih dan mata berwarna biru kehijau-hijauan. Yuwon sendiri di sana langsung sangat gugup ketika melihat Moon-gyu yang sangat cantik itu. Bahkan tiba-tiba di sana Moon-gyu langsung memegang wajah Yuwon yang sekarang ada di hadapan dirinya tersebut. Moon-gyu pun langsung membuka topeng Yuwon sehingga wajah Yuwon yang tampan itu langsung terlihat. Moon-gyu di sana berkata bahwa topeng itu harus dibuka agar bisa diberi lem saat pagi hari. Yuwon yang melihat hal itu di sana langsung berpikir bahwa sekarang dirinya jadi ingat ketika ia baru pertama kali melihat wajah Moon-gyu. Di sana Yuwon ingat ketika dirinya terpesona ketika melihat wajah Moon-gyu yang sangat cantik tersebut. Yuwon ingat bahwa dirinya pertama kali melihat Moon-gyu di bawah bulan purnama yang sangat indah. Tiba-tiba di sana Moon-gyu juga bertanya tentang apa yang dipikirkan oleh Yuwon pada dirinya. Yuwon yang mendengar hal itu di sana langsung terkejut dan bahkan sekarang wajahnya semakin memerah karena hal tersebut. Moon-gyu di sana terus memperhatikan Yuwon dengan wajah cantiknya itu. Di tengah malam yang hujan itu di sana Yuwon malah terdiam dan tidak menjawab pertanyaan dari Moon-gyu. Di sana Yuwon pun langsung gelagapan karena ia bingung dengan apa yang harus ia jawab pada Moon-gyu. Moon-gyu yang melihat hal itu di sana langsung memperhatikannya. Ia berpikir bahwa Yuwon ini benar-benar orang yang sangat sederhana. Moon-gyu merasa sedih. Ia berpikir bahwa Yuwon sekarang pasti gugup karena ia dibesarkan tanpa seorang ibu. Yuwon sendiri di sana langsung mengulurkan tangannya dan di sana tangannya pun langsung memegang wajah Moon-gyu.
Wajah Yuwon memerah. Di sana ia berkata bahwa dirinya selalu memikirkan tentang Moongyu sejak melihat wajah asli Moongyu di akademi. Yuwon benar-benar sangat berdebar. Ia berkata bahwa dirinya selalu memikirkan Moongyu setiap hari. Moongyu pun di sana langsung memperhatikan Yuwon yang tadi berkata seperti itu pada dirinya. Mereka berdua pun saling menatap satu sama lain. Yuwon menatap Moongyu dan di sana ia langsung memanggil nama Moongyu tersebut. Moongyu pun di sana langsung memperhatikan Yuwon dengan wajah cantiknya tersebut. Saat wajah mereka berdua semakin dekat, tiba-tiba Nano memberitahu tentang detak jantung Yuwon yang semakin berdebar. Yuwon pun di sana langsung memerintahkan Nano untuk diam dan di sana Yuwon dan Moongyu pun langsung melakukan di tempat yang hanya diterangi oleh lilin. Cerita pun tamat ya guys ya. Sekarang benar-benar udah mentok dan mungkin bakal ada lagi di season berikutnya yang mungkin 1 atau 2 bulan lagi kali ya. By the way siapa di sini yang pengen punya pasangan kayak Moongyu juga? Coba komen di bawah. Hihihi. BTW ya mungkin segitu saja. Sampai jumpa di season berikutnya untuk Demon Killer atau Nano Machine ini. Bye bye. Jangan lupa like, comment, subscribe dan share ke teman-temannya. Bye bye. Love you guys.